Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan sharing kita tentang zikir, tentang ketika Nabi SAW bertanya dalam makna menawarkan kepada para sahabat, ala ukhbirukum, dalam riwayat yang lain, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku sampaikan, aku kasih tahu amal yang paling baik yang bisa kalian lakukan. Amal yang paling baik. Wa azkaha inda malikikum, dan kedudukannya di sisi Allah adalah amal ini adalah amal yang paling suci. Artinya udah pasti diterima oleh Allah, nggak ada yang tertolak sama sekali. Dan Allah suka banget dengan amal ini, karena disebut dengan suci berarti Allah suka, karena Allah Maha suci, maha baik, maha sempurna, dan mencintai kebaikan ataupun kesucian. Wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum, dan dia menjadi amal yang paling tinggi mengangkat derajat seseorang. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita nih sering diremehin orang, kalau kita itu ngerasa kita tuh joker banget ya, tahu banget rasanya diremehin, dicela, dihina, nggak dianggap, apalagi dicuekin, dan seterusnya, perlakuan-perlakuan merendahkan dari manusia, dan kita ingin dihargai nih. Kita pengen dimuliakan, kita pengen dianggap sama orang lain, sama teman kita, sama geng kita, sama masyarakat. Maka kata Nabi, wa arfa'iha fi darajatikum, amal ini paling tinggi mengangkat derajat kalian. Sehingga siapa yang mengerjakan amal ini, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sangat mulia, orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dikagumi, orang yang sangat disegani. Arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Ini lebih dahsyat lagi. Amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Siapa di antara kita yang pernah sedekah emas 1 kilo? Gak ada yang pernah, termasuk yang nanya. Mana pernah kita sedekah emas 1 kilo? Yang seharga sekarang berapa sekilo emas? Nggak jualan Ustaz. Berapa? Kurang lebih 700 juta? 600 ya? 600-an juta. Ternyata ada pedagang emas di belakang. Sekarang harga 1 kilo emas 600-an juta misalnya. Siapa dari kita yang pernah berinfak 600 juta dan itu berkali-kali dalam satu hari? Bukan berkali-kali dalam setahun, berkali-kali dalam satu hari. 1 kilo. Tar siang, 1 kilo. Sore infak 1 kilo. Malam mau tidur 1 kilo lagi. Sehari 5 kilo. Dan bahkan bisa puluhan kilo, ratusan kilo. Sehingga Nabi mengatakan, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Lebih baik bagi kalian, bukan sama, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Makanya Nabi mengatakan, khairi a'malikum, sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan. Wa khairil lakum, ini ada yang lebih dahsyat lagi. Wa khairil lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik bagi kalian daripada kalian pergi berperang untuk menghadapi musuh-musuh kalian, menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi orang-orang yang kufar. Lebih baik daripada kalian berjihad, lalu kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, sehingga kalian menebas batang leher mereka, au yadribu a'naqahum, atau mereka yang akan menebas batang leher kalian. Apa maksudnya? Lebih baik daripada jihad dengan 2 kemungkinan. 1, menang dalam peperangan. 2, syahid dalam peperangan. Ternyata lebih baik daripada syahid. Coba. Fatadribu a'naqahum
wa yadribu a'naqakum. Kalian membunuh mereka atau mereka akan membunuh kalian. Ada dua kemungkinan dalam peperangan kan. Kalau nggak menang seperti perang Badar, perang Ahzab dan yang lain-lainnya, atau kalian akan terbunuh dalam peperangan itu sebagai syuhada. Dan ini khairun, lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada menang dalam peperangan jihad, atau lebih baik daripada syahid dalam peperangan jihad. Lalu para sahabat langsung menjawab dengan serentak, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Amal apa ini? Nabi mengatakan, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sebegitu gampangnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali nanya kepada kita di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Allah sudah memudahkan kalian dengan segala macam kebaikan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, yang puncaknya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak dan Allah mudahkan. Pengen masuk surga? Mudah. Pengen diampunin semua dosa sampai dari sejak kita balik, yang kita sering berbuat dosa awal-awal kita balik itu yang paling gede apa? Ninggalin sholat ya. Karena kita baru sadar sholat kan akhir-akhir ini. Padahal kewajiban kita sholat itu udah di usia 10 tahun. Yang kata Nabi kalau nggak sholat disuruh pukul anak usia 10 tahun. Artinya ada ketegasan dalam pelaksanaan sholat di usia 10 tahun. Usia 11 tahun, 12 tahun kita masih kelas 5, kelas 6 SD, kita sering banget ninggalin sholat. Gimana caranya sholat yang begitu besar pahala atau begitu besar dosanya kalau ditinggalkan bisa dihapuskan oleh Allah? Apakah kita harus jungkir balik sholat yang sebanyak-banyaknya? Nggak mudah bagi Allah. Ternyata semua kebaikan di sisi Allah itu Allah beri dengan cara mudah. Bahasanya Ar-Rahman, pemurah, dimurahin sama Allah. Allah murahin. Mau surga murah, padahal surga itu mahal. Kata Nabi, ala sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala sil'atallahi hiyal jannah. Bukankah harta Allah itu mahal, dan harta Allah itu adalah surga. Surga itu aslinya mahal, tetapi Allah mudahkan dan Allah murahkan bagi kita orang yang beriman. Ampunan Allah itu berharga, tapi Allah murahkan. Ridha Allah itu sesuatu yang sangat istimewa, langka, tetapi Allah murahkan. Jadi termasuk dengan ibadah ini, zikir yang begitu mudah, zikir yang begitu ringan, zikir yang begitu yang santai, gak perlu modal untuk berzikir. Kamu udah zikir belum? Kenapa? Gak cukup modal. Gak ada orang yang gak berzikir gara-gara kurang modal. Kalau kurang modal untuk kayak bisnis, wajar. Justru mencari dunia itu mahal dan susah. Modalnya gede, hasilnya belum tentu. Itu juga pengorbanannya berdarah-darah. Belum lagi nanti dizolimin, dikerjain, ditipu orang. Setelah sekian lama baru dapat, udah tua. Itulah dunia. Susah banget ngedapetinnya. Ngerasain nggak susah banget ngedapetin dunia? Ngedapatin dia susah kan? Susah banget. Perjuangannya ya Allah luar biasa. Kok Ustaz bisa menjiwai sekali kalimat itu? Mengalami. Itulah dunia. Sedangkan apa yang Allah tawarkan di akhirat itu ringan, tetapi kita mungkin itulah kelemahan saya dan kita semua, bahwa memang kita lebih memilih yang susah, udah gitu berkeluh kesah, meninggalkan yang mudah dan mendustakan nikmat Allah. Kita pilih yang susah, pas sudah capek berkeluh kesah. Ya Allah, kita nuduh Allah macam-macam. Padahal Allah udah ngasih yang paling mudah, tapi kita abaikan dan kita kufur kepada nikmat Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi sendiri yang menawarkan kepada kita sekarang dalam hadis riwayat Hakim, Tirmidzi dengan derajat yang sahih tadi. Makanya itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang yang beriman,
Ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena zikir itu ringan. Allah nggak nyuruh kepada kita sesuatu yang berat. Allah belum bilang jahidul kuffar, perangilah orang-orang kufur. Allah baru mengatakan anfiqu min amwalikum, sedekahkan harta kalian, min amwalikum, sebagian dari harta kalian. Enggak. Itu mungkin buat kita masih butuh waktu belajar. Sekarang Allah mengatakan uzkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Lebih baik dari semua tawaran-tawaran yang itu. Allah kalau nawarin kita untuk jihad, kemungkinan besar kita akan mencari-cari alasan. Dan orang yang mencari-cari alasan dari kewajiban berjihad, apabila sudah wajib, maka dia udah jelas sifat kemunafikannya. Sehingga Allah menggolongkan mereka termasuk orang munafik. Allah marah kepada mereka sehingga menyebutkan dengan kalimat kabura maqtan indallah. Allah marah sekali dengan kata-kata mereka. Di dalam surat yang lain dikatakan mereka itu termasuk orang-orang yang pendusta. Mereka bilang inna buyutana aurah, rumah kami sedang ada banyak masalah ya Rasul, mohon maaf kali ini nggak bisa ikut. Yang lain mengatakan anak saya sakit ya Rasul, maaf nggak bisa ikut. Yang lain mengatakan saya kurang enak badan ya Rasul, maaf nggak bisa ikut. Semua alasan yang mereka katakan, Nabi hanya bilang ya sudah. Tapi Allah mengatakan aku tahu isi hati mereka dan mereka orang munafik. Berat soalnya perintah jihad itu berat. Ternyata ada yang lebih baik daripada jihad, zikrullah. Perintah berinfak. Kata Allah, berinfaklah dengan harta terbaik. Lan tanalul birra, tidaklah sempurna kebaikan kalian hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian berinfak dengan harta yang paling kalian cintai. Langsung kita ingat, harta yang paling saya cintai. Udah belum kita berinfak dengan harta yang paling kita cintai? Ada yang baru beli mobil sebulan yang lalu, ini yang paling saya cintai. Anak masuk ke mobil, awas sendal, sepatu, nggak boleh kotor mobilnya. Maka kata Allah, tidak sempurna infak kita sampai kita pernah, walaupun nggak apa-apa, nggak usah sering-sering, pernah menginfakkan harta yang paling kita cintai. Berat pasti, karena infak kita itu baru harta yang sisa. Kelebihan harta, bahasa lembutnya. Kalau bahasa vulgarnya sisa. Infak makanan sisa, infak pakaian sisa, giveaway. Apalagi infak uang sisa, receh. Jadi infak kita tuh masih infak sisa. Baik Ustaz, baik, tetapi belum sempurna. Karena ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang menginfakkan harta yang lebih, oke, sisa. Ada yang menginfakkan setengah hartanya. Ada yang menginfakkan yang paling dia cintai. Ada yang menginfakkan seluruh hartanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita level yang paling mencintai, yang paling dicintai aja belum sanggup. Lalu Nabi mengatakan, mau nggak kalian aku tawarkan yang lebih baik daripada infak harta yang paling kalian cintai? Lebih baik daripada memberikan mobil kesayangan kalian, lebih baik daripada memberikan pakaian kesukaan kalian. Apa ya Rasul? Zikrullah. Ternyata kita kira jawabannya bakal amal yang susah, amal yang berat, amal yang langka orang bisa ngelakuin. Ternyata amal yang ringan banget, amal yang sepele banget. Tetapi itulah bukti bahwa Allah Rahman, Allah Maha Pemurah. Allah gak mau menyusahkan hambanya. Makanya berulang kali saya katakan ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh emang pengen mudahin kalian. Allah tuh gak suka menyusahkan kalian. Kita sendiri yang nyari kesusahan, kita sendiri yang nyari ribet. Allah tuh carinya yang mudah-mudah aja buat kita. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Salat gak bisa berdiri, duduk gak bisa duduk, berbaring gak bisa tepat waktu, dijamak, buru-buru dikosor, lupa diqadha, tapi jangan istiqomah. Setiap hari qadha subuh. Nah, ini istiqomah. Ini artinya teman-teman, Allah tuh pengen memudahkan kita zikir. Tapi jangan mentang-mentang Allah memudahkan kebaikan untuk kita, lantas kebaikan itu jadi bernilai murah bagi kita. Enggak. Sesuatu yang mudah di sisi Allah tidak selalu murah. Itu kan mindset manusia ya. Yang mudah itu jadi murah kan?
yang susah itu jadi berharga mahal, yang langka makin mahal, makin langka makin mahal. Allah nggak kayak gitu. Matematika Allah bukan makin langka makin mahal, justru makin dekat kepada Allah walaupun itu mudah, maka itu makin mahal. Sekedar mengatakan Masya Allah itu tuh mahal banget. Sekedar mengatakan Bismillah itu tuh mahal banget. Tapi mudah Ustadz, semua orang bisa lakuin. Gak apa-apa, karena ketika dia melakukan itu gak akan mengurangi hak kita. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Dunia kalau orang dapat, bagian kita berkurang. Akhirat orang dapat, bagian kita sama sekali tidak terganggu. Malah kalau orang dapatnya lewat kita, bagian kita bertambah. Kata ulama, dunia itu nikmat yang sedikit direbutin rame-rame. Akhirat nikmat yang banyak direbutin sedikitan, sehingga tidak akan pernah berkurang, apalagi menjadi persaingan yang tidak sehat. Zikrullah. Sehingga Allah mengatakan uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya.